Perkenalkan kami dari Kelompok 2, Etika Bisnis dan Profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Kepada Ibu Diah Mukmatul Hasimi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang etika bisnis, etika akhlak dalam bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari etika bisnis. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, dan habitat. Etika juga diartikan kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, serta karakter dan kesusilaan. Etika adalah ilmu tentang adat, kebiasaan, atau apa yang biasa dilakukan, berhubungan dengan perasaan batin dan kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan tersebut. Etika secara terminologi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga bisa disebut dengan kode etik ataupun ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk atau jahatnya suatu amal perbuatan manusia secara sejalan dengan akal pikiran manusia. Etika adalah salah satu cabang filsafat sistematis yang dapat juga disebut dengan filsafat moral dan filsafat etis. Etika dan juga moralitas keduanya merujuk pada asas-asas benar dan salah dalam perbuatan manusia. Jika dalam penggunaannya mengacu pada asas-asas dari bidang kerja khusus, maka istilah yang dipakai adalah etika, misalnya etika bisnis, etika politik, dan lain sebagainya. Apabila mengacu pada kelakuan perorangan, maka istilah yang dipakai adalah moralitas, misalnya moralitas remaja, moralitas pekerja, dan lain sebagainya. Bahasan tentang etika dipengaruhi oleh beberapa hal yang ikut serta mendukung aktivitas pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis. Ketika ada pertimbangan yang berbeda di antara manajemen, stakeholder, dan stockholder atau kebijakan organisasi dan kebijakan individu, maka etika bisnis ikut serta terlibat di dalamnya. Beberapa resiko juga turut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang terkenaan dengan etika, misalnya resiko pembelian, resiko investasi, resiko okupas, resiko lingkungan, resiko hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, permasalahan lainnya yang sering kali timbul adalah permasalahan tenaga kerja, lokasi kerja, informasi pelanggan, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Yang mana beberapa di permasalahan ini juga terkait dengan kajian etika bisnis. Bagaimana seorang pembisnis membangun kepercayaan atau trust dengan dirinya, organisasi bisnis, pelanggan, pasar, dan masyarakat juga masuk ke dalam bahasan tentang etika bisnis. Dalam skala yang terkecil, kepercayaan antara customer dengan para karyawan di layanan frontline terdepan juga merupakan bagian dari bahasan tentang etika bisnis. Sehingga bisnis bukan hanya berbicara tentang produk saja, akan tetapi tentang value dan juga rasa. Jadi, etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, mulai dari pemilik usaha, manajer, karyawan. Etika bisnis adalah standar moral yang berlaku dan diperbolehkan, menjelaskan mana yang benar dan salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari etika, moral, akhlak, dan norma dalam konteks bisnis.
Seperti yang telah kita jelaskan di atas, etika adalah nilai-nilai ataupun norma-norma yang menjadi pegangan bagi suatu organisasi bisnis dalam mengatur kegiatan bisnis mereka yang dituangkan dalam kode etik organisasi berdasarkan ukuran baik dan buruk perilaku manusia. Dalam Islam, etika seringkali disamakan dengan akhlak yang mempunyai arti secara etimologi adalah budi pekerti, watak. Tabiat akhlak berasal dari bahasa Arab dalam bentuk mufrad atau satu. Adapun kegiatan dalam bentuk jama' atau banyak disebut dengan kulukun, yang berarti budi pekerti, tingkah laku dan tabiat perangai. Seorang ulama Ibnu Miskawah menyatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tanpa melalui perimbangan pikiran terlebih dahulu. Seorang ulama lainnya Imam Al-Ghazali menandaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang merupakan sumber dari datangnya perbuatan yang dengan mudah dilakukan tanpa adanya satu pertimbangan dan pemikiran. Jika akhlak tertanam dalam jiwa seseorang, maka dari jiwa tersebut akan timbul suatu perbuatan baik dan terpuji, digerakkan oleh akal dan syariah. Maka dari itu akhlak yang sebenarnya bisa lebih dalam daripada etika, karena dalam akhlak ada pembiasaan yang menjadi satu kebutuhan untuk melakukan suatu kebaikan. Kata akhlak yang berarti budi pekerti memiliki makna bahwa budi adalah kesadaran manusia yang didorong oleh pemikiran dan juga rasio, sedangkan pekerti adalah apa yang terlibat dalam diri manusia karena dorongan dari perasaan hati yang disebut dengan behavior atau perilaku. Jadi budi pekerti adalah perpaduan dari rasio dan rasa yang mempunyai manifestasi pada karsa dan juga tingkah laku manusia. Akhlak yang dimaknai dengan etika sebenarnya lebih dominan sesuai dengan definisi moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau jama atau mores, yang berarti kebiasaan dan adat. Kata mes ada dalam bahasa Latin itu sesuai dengan kata ethos dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Indonesia moral adalah aturan tentang kesusilaan dengan kata ethos dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Indonesia moral adalah aturan tentang kesusilaan. Menurut Merriam-Webster, moral adalah terkait dengan apa yang benar dan salah dalam kehidupan manusia yang dianggap benar ataupun baik oleh kebanyakan manusia sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok ataupun masyarakat tertentu. Etika masuk ke dalam wilayah teori dan sedikit bersinggungan dengan dimensi praktis. Misalnya ketika ada seseorang tidak sopan maka dianggap tidak etis. Pertanyaan tidak etis inilah berhubungan dengan dimensi-dimensi praktis, akan tetapi ketika ditanyakan kenapa tidak etis, maka kemudian akan dijawab dengan teori tentang etika itu sendiri. Padahal etika ketika bersinggungan dengan pembahasan tentang akhlak dan seringkali berhadapan dengan dimensi praktis, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang terpancar melalui perilaku yang spontan dan tanpa pikir. Misalnya, ekspresi yang mendarah daging dalam kehidupan manusia seperti kaget dan lain sebagainya. Ketika akhlak masuk ke dalam ranah teori, maka akan bertemu dengan ilmu tentang tasawuf, ilmu suluk, dan lain sebagainya. Maka moral mendekati akhlak dikarenakan saling bersinggungan dengan dimensi praktis moralitas. Sebagai konsep paling pokok dalam etika umum telah terlahirkan beberapa konsep lainnya, diantaranya adalah ide-ide tentang benar ataupun salah, perbuatan baik ataupun buruk, dan juga sikap pribadi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun pembahasan tentang norma tidak bisa dilepaskan dan pembagian norma menjadi norma khusus dan norma umum, yang mana norma umum membahas tentang aturan-aturan atau sifat-sifat umum yang dapat digolongkan dalam norma sopan santun, norma hukum dan norma moral. Norma sopan santun adalah norma yang berhubungan dengan sifat lahiriah. Norma hukum adalah norma yang dituntut oleh masyarakat dalam melaksanakan
ketentuan hukum, dan norma moral berkaitan dengan baik atau buruknya perilaku seorang manusia. Sedangkan norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam kegiatan khusus dan tidak berlaku dalam bidang-bidang lainnya. NK merupakan satu cabang ilmu, akan tetapi moral bukanlah satu cabang ilmu, karena etika menjelaskan tentang cara berpikir kritis dan rasional terhadap ajaran moral, sedangkan moral merupakan petunjuk konkret tentang apa yang akan menjelaskan tentang cara berpikir kritis dan rasional terhadap ajaran moral, sedangkan moral merupakan petunjuk konkret tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Adapun bahasan tentang etika moral, akhlak dan norms dalam konteks bisnis mempunyai afiliasi pada adanya pemilihan antara dan buruknya suatu aktivitas bisnis. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang relevansi antara etika dengan bisnis Islam. Berkembangnya etika bisnis dimulai ketika terjadi banyaknya penyimpangan yang melibatkan para pelaku bisnis di perusahaan kelas dunia dalam dunia bisnis internasional. Misalnya, ada beberapa kejadian kecurangan bisnis seperti skandal suap di perusahaan Lockheed, pencurian komponen komputer, dan lain sebagainya. Berbagai kecurangan ini mendorong pada psikolog, sosiologi, dan ahli filsafat serta manajemen bisnis untuk kemudian jauh mengkaji cara memperbaiki citra dunia bisnis agar tidak semata-mata hanya berorientasi pada pengumpulan materi dan keuntungan finansial saja, akan tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan moral. Weber menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam suatu agama dan budaya tertentu dapat diyakini bisa memengaruhi para pemeluk dan juga masyarakatnya, dan ini sangat berkaitan dengan kemajuan ekonomi mereka. Sebelum hal tersebut terjadi, mulanya gereja Roma Katolik berpandangan bahwa miskin secara sukarela adalah pahala dalam hidup, maka hal tersebut memunculkan sikap tentang hidup kerahiban. Hak milik dan upah seorang dihubungkan dengan kodrat, sedangkan kepemilikan sendiri merupakan barang pinjaman. Kaitannya dengan kapitalisme, gereja Katolik sejak 100 tahun yang lalu menyadari bahwa tanggung jawab gereja pada keadilan sosial merupakan suatu hal yang niscaya. Hal tersebut dikarenakan terjadinya revolusi industri, yang mana ideologi kapitalisme berkembang dengan sangat pesat dan memaksa gereja Katolik mengadakan refleksi teologis yang baru. Etika bisnis menjelaskan bahwa bisnis mengandung dimensi moral yang harus dikaji dan dinilai demi kebaikan bersama. Etika bisnis religius meyakini bahwa agama menyediakan sumber-sumber yang berharga untuk kajian dan penilaian moral terhadap bisnis. Maka dari itu, agama merupakan satu gerbang yang kuat untuk mengawal jalannya bisnis, sehingga bisa menjadi bisnis yang bermoral. Etika bisnis religius meyakini bahwa bisnis yang bermoral tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi. Sebaliknya, etika bisnis mengandung sikap optimistik bahwa bisnis yang bermoral sebenarnya lebih menguntungkan, setidaknya untuk jangka panjang, daripada bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moral. Penerapan etika bisnis berbasis agama bukanlah suatu hal yang mustahil. Misalnya, jika dalam sebuah perusahaan para pemangku kebijakan adalah mereka dengan latar belakang agama yang berbeda. Pelaksanaan etika bisnis ini dilakukan dengan melibatkan pengawasan dari internal dan eksternal untuk menghindari adanya kesalahan dalam pelaksanaannya. Adanya profesionalitas pelaksanaan etika bisnis dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal diharapkan bisa menegaskan nilai-nilai kebaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan datang. Cukup sekian, materi selanjutnya akan disampaikan kepada saudara Sigit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip bisnis dalam Islam dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam. 1. Prinsip filantropi dalam bisnis Islam. Filantropi adalah kedermawanan seseorang karena kecintaannya dengan manusia yang lainnya. Filantropi dalam Islam diwadahi oleh beberapa perintah tentang zakat, bersedekah, berinfak, dan berwakaf. Terus yang kedua, prinsip altruism dalam bisnis Islam.
Altruism adalah sebuah sikap di mana seseorang berada di area yang mana ia mempunyai perasaan yang sama dengan orang lain. Misalnya, ketika seseorang merasa dibohongi itu sakit, maka ia tidak akan membohongi orang lain. Terkadang, altruism juga membentuk sikap di mana seseorang mencintai dan mengutamakan orang lain melebihi dirinya sendiri. Yang ketiga, prinsip common sense dalam bisnis Islam. Menurut Adam Smith, keegoisan adalah seseorang yang hanya mempedulikan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Adapun kepentingan pribadi adalah sebuah kepedulian kepada diri sendiri, akan tetapi tetap berhubungan dengan kesejahteraan orang lain. Manusia didorong untuk mempunyai kepentingan pribadi, akan tetapi bukan keegoisan. Dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi akan memberikan semangat pada seseorang agar bisa berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum ia peduli dengan kesejahteraan orang lain. Yang keempat yaitu prinsip good profit dalam bisnis Islam. Fauzia dalam bukunya Islamic Entrepreneurship menjelaskan bahwa good profit adalah lawan dari bad profit, yaitu laba yang dihasilkan dari perilaku bisnis yang tidak baik. Yang kelima, prinsip barakah cost dalam bisnis Islam. People, planet, dan profit adalah satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya. Maka dari itu, seorang pembisnis harus senantiasa menjadi good people dengan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan alam, good planet, untuk mendapatkan laba yang baik, good profit. Misalnya, untuk konteks eksternalitas adalah sebuah perusahaan memproduksi satu output dan juga limbah yang merugikan masyarakat, maka perusahaan tersebut harus menanggung biaya untuk menekan kerugian di diri masyarakat. Sekian itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.